Shalom adik-adik ya, damai di hati. Oke, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Amin. Adik-adik yang Enci kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi kita berjumpa dalam cerita firman Tuhan yang ada di Bina Anak. Saat ini khusus yang ada di pelajaran yang ke-38 akan kita pelajari bersama di saat ini. Dan Enci terus berdoa semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana adik-adik mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu saat ini adik-adik, sebelum kita membaca, kita mempelajari bagian firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Karena itu Enci mengajak adik-adik semua untuk sikap berdoa. Kita akan berdoa mengawali cerita firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau Tuhan terus menjaga, menolong, bahkan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, akan mempelajari bagian firman-Mu. Maka berkenanlah Engkau Tuhan memberkati kami, mau berikan kami Roh Kudus untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami melakukannya, dan kami menjadi saksi-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari di sepanjang minggu berjalan yang akan kita lalui. Ada dua bagian bacaan adik-adik. Pertama dalam 1 Korintus pasal 11, kita baca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Jadi lagi sekali pada bacaan yang pertama yaitu 1 Korintus pasal 11, kita baca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Kemudian bacaan yang kedua yaitu dalam Markus pasal 14, kita baca pada ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan bacakan bersama bagian firman Tuhan ini. Baik, Enci akan bacakan untuk adik-adik semua. Karena itu siapkan telinga untuk mendengar. Dan mungkin ada adik-adik yang sudah siap dengan Alkitab. Oke, kita baca bersama bagian firman Tuhan ini adik-adik. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai 25 begini firman 26 begini firman Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Itu bacaan yang pertama adik-adik.
Mari kita baca bagian yang kedua, yaitu dalam kitab Markus, Markus pasal 14, kita baca ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak minum lagi hasil pohon anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Oke, adik-adik, demikian untuk firman Tuhan yang telah kita baca bersama di kesempatan ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apakah adik-adik masih ingat untuk cerita firman Tuhan kita pada minggu yang baru kita lewati? Iya, Enci percaya bahwa adik-adik masih mengingatnya, bahwa cerita firman Tuhan kita pada minggu yang baru saja kita lewati adalah cerita tentang baptisan, di mana Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus dan ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada waktu itu adik-adik. Nah, dan pada kesempatan ini kita kembali mempelajari bagian yang baru tetapi ada kaitannya dengan bacaan minggu lalu, yaitu tentang perjamuan kudus. Nah, adik-adik barangkali Enci mau katakan kepada adik-adik bahwa inilah kita. Kita punya dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Dan itu harus dilakukan dengan baik, dengan kesungguhan, dan dengan iman adik-adik. Nah, kalau baptisan kudus itu boleh diikuti atau dilaksanakan kepada semua orang. Mau anak-anak, mau baru lahir, atau usia 12 tahun, mau dewasa, mereka bisa saja dibaptis. Nah, berbeda dengan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adik-adik, adik-adik belum diperbolehkan untuk melaksanakan perjamuan kudus ini. Karena biasanya perjamuan kudus hanya dilaksanakan oleh anggota sidi jemaat. Nah, barangkali adik-adik sudah mengetahui ini. Dan setiap kali ada perjamuan kudus, dan itu biasanya adik-adik lihat pada saat Jumat Agung. Jumat Agung paginya beribadah ibadah Jumat Agung, kemudian di sorenya kita akan laksanakan ibadah perjamuan kudus. Tidakkah adik-adik lihat bahwa dalam perjamuan kudus itu adik-adik, para mama papa, oma opa, kakak-kakak yang adalah anggota sidi jemaat, mereka hadir di gereja dengan menunjukkan suasana hati yang turut merasakan penderitaan Yesus. Mengapa? Terlihat dari cara para orang tua kakak-kakak kita menggunakan pakaian. Biasanya dorang pakai hitam-hitam Kang adik-adik, atau mereka pakai hitam putih. Nah, dan kalau ada adik-adik yang sempat ikut dengan mama papa atau kakak-kakak, coba adik-adik perhatikan dalam pelaksanaan perjamuan kudus, nyanda ada yang babat cerita. Dorang ikut perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, dengan ketenangan, dan tidak ada yang bermain-main. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ternyata dalam bacaan kita di 1 Korintus pasal 11 yang kita baca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26, adik-adik, ini merupakan suatu teguran atau nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Apakah Bapak Rasul Paulus mesti mau marah itu atau mau kasih teguran kepada jemaat yang di Korintus pada waktu itu? Ternyata adik-adik sudah ada kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, kebiasaan yang salah seperti apa adik-adik? Ternyata mereka memang berkumpul. Mereka berkumpul di suatu tempat, mereka mempraktekkan bagaimana cara membagi-bagikan roti dan meminum anggur.
Tetapi mereka pada waktu itu sudah sepertinya saling menyombongkan diri. Siapa yang lebih dulu datang, dia yang lebih dulu makan. Malahan siapa yang mau minum anggur, mmm, tidak sesuai takaran. Nah, kalau adik-adik mau lihat di perjamuan kudus tuh cuma di satu seloki itu yang diminum. Nah, ternyata di Pajemaat Korintus dorang minum sangat banyak, sehingga mengakibatkan, eee, orang-orang yang minum anggur berkelebihan mabok adik-adik. Dan dorang biking seperti di rumah makan toh, adik-adik kan pernah pesiar di rumah makan, pernah makan di rumah makan. Sapa datang, sapa lebih dulu pesan, nah dorang yang lebih dulu makan. Nah, seperti itu yang dorang baking, bahwa mereka tidak lagi menunggu jemaat yang lain untuk duduk sehidangan, untuk duduk satu meja, kemudian, membagi-bagikan roti dan makan roti, juga minum anggur. Nah, di sini Rasul Paulus tidak setuju dengan kebiasaan yang ditunjukkan oleh jemaat yang di Korintus pada waktu itu. Sehingga dengan tegas, dengan jelas, ia katakan bahwa ini adalah suatu kesalahan. Sehingga dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, adik-adik mengingatkan kembali tentang apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat perayaan Paskah. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu Paskah, adik-adik? Nah, betul. Paskah itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi di sini adik-adik kita sedang mempelajari di mana Paskah ini adalah Paskah Yahudi. Nah, mengapa Paskah Yahudi? Karena ini sebagai hari di mana mereka memperingati akan perbuatan Tuhan bagi umatnya ketika Tuhan melewati sebuah rumah yang pada dua tiang pintu, bahkan juga ambang atas itu ada tanda darah, maka Tuhan akan melewati rumah itu dan tidak akan memusnahkan anak sulung yang ada di dalamnya. Nah, kemudian adik-adik, pada perayaan itu Yesus dan para murid melakukan atau melaksanakan, makan Paskah. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu menu apa yang disiapkan oleh Yesus dan para murid ketika makan Paskah atau perjamuan pada waktu itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali adik-adik bahwa mereka mempersiapkan roti dan juga anggur. Nah, seperti layaknya kita melaksanakan perjamuan kudus sampai sekarang ini adik-adik. Nah, pada waktu itu Yesus langsung ambil roti, tetapi dia tidak memakan roti itu. Tetapi Yesus mengucap berkat, kemudian ia membagi-bagikan roti itu dan memberikannya kepada para murid. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ambillah, inilah tubuhku. Kemudian adik-adik, Yesus melanjutkan dengan mengambil cawan dan kemudian ia bagikan kepada para murid secara bergilir meminum cawan itu dan ia mengucapkan perkataan yang hampir sama bahwa ambillah inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, ternyata roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang tercurah di Golgota. Ketika pada saat ia disalibkan di Golgota. Nah, adik-adik, ini juga Yesus lakukan untuk mempersiapkan para murid untuk menghadapi sebuah perpisahan yang akan teralami oleh Yesus dan para murid ketika ia nantinya akan disalibkan. Yesus mengajak para murid untuk mengambil bagian dalam penderitaannya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perjamuan kudus, perjamuan itu yang telah dilakukan oleh Yesus dan para murid, itu juga yang terus-menerus dilakukan sampai sekarang ini oleh jemaat Tuhan. Nah, bukankah adik-adik sering mendengarnya atau pernah melihatnya seperti yang telah Enci katakan pada awal perenungan tadi, bahwa mungkin adik-adik pernah menyaksikan bagaimana mama, papa, oma, opa, kakak, kakak melaksanakan atau mengikuti perjamuan ini. Tentu saja perlu ada kesungguhan iman, kesungguhan hati untuk merayakan
mengikuti perjamuan ini. Tidak ada yang bermain-main di dalamnya, karena kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, adik-adik. Sehingga di sini Rasul Paulus dari apa yang telah dilakukan oleh jemaat Korintus pada waktu itu, ia sangat marah dan menentang kebiasaan-kebiasaan yang salah yang telah dilakukan oleh mereka. Sehingga dia kembali membuka memori atau kenangan yang telah dilakukan oleh Yesus bersama para murid supaya mereka bisa mengingat lagi bahwa ternyata seperti itu perjamuan yang diharapkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang agung. Sehingga benar-benar Rasul Paulus mau menegur jemaat pada waktu itu karena mereka telah melakukan perjamuan yang salah, yang tidak lagi mengedepankan persekutuan yang seutuhnya, tidak lagi mengedepankan tentang makna dari perjamuan itu sendiri. Nah, berbicara teguran, adik-adik, bukankah adik-adik sering mendapatkan teguran atau nasihat dari mama papa, dari guru-guru di sekolah minggu, adik-adik? Nah, itu sangat penting. Mengapa penting, adik-adik? Mari kita lihat, kalau ada orang yang menegur kita, berarti orang itu peduli dengan kita. Berarti orang itu mau kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi kalau mama deng papa, oma opa, kakak kakak menegur kita, memberitahukan kita tentang apa yang salah, kita tidak boleh marah nih adik-adik. Kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh baku manyau dengan mama papa, dengan oma opa, dengan kakak kakak. Tetapi harus kita terima itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, sambil berpikir bahwa ternyata kita dikasihi oleh mereka sehingga kita mau diubahkan, kita mau ditegur, kita mau dikatakan apa yang salah supaya kita bisa merubah dari cara yang salah sehingga kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Karena itu adik-adik, kita harus senang ditegur. Ada anak-anak yang tidak suka ketika ditegur. Apalagi kalau dia sedang beribadah di sekolah minggu, kemudian ada enci-enci yang mulai bertegur, "Hei, coba simpang dulu tuh HP, jangan dulu main HP." Atau misalnya, "Coba berdoa, jangan bermain." Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang tidak senang dengan teguran tersebut. Nah, langsung pulang rumah, langsung bilang, "Mak, minggu depan kita suni mau masuk sekolah minggu." Kia pada tuh enci marah-marah. Orang suni mau masuk sekolah minggu. Padahal adik-adik, itu adalah teguran. Teguran di mana membentuk kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita mendapat nasihat, kita mendapat teguran, mari kita terima itu. Kita terima, kemudian kita terus simpan dalam hati, dalam pikiran. Toh, karena ada firman Tuhan bilang, "Hai anak-anak, dengarkanlah didikan Tuhan dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, jika kita mendapat nasihat, kita mendapat ajaran, kita dengar, kemudian jangan sia-siakan, karena itu semua adalah baik untuk membentuk kita menjadi anak-anak berkat. Menjadi anak-anak yang semakin setia, semakin taat dan takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi di sini mau dikatakan adik-adik, sebagaimana Rasul Paulus bikin ketegasan, teguran, nasihat kepada jemaat di Korintus tentang apa yang salah, maka demikian juga kita. Kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang mau menasehati kita, dengan orang-orang yang mau menegur kita, adik-adik. Maka berusaha untuk menerima itu, untuk kita juga berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau sebelumnya mama dan papa suka-suka tegur tuh orang, "Aduh ngana pepang mamake sekali, ngana pepang manyau sekali." Nah, adik-adik, jangan balas manyau pa mama dan papa. Terima itu dan renungkan, betul bahwa selama ini kita sudah jadi pang mamake sekali, sudah jadi pang manyau sekali. Tuhan, kita ingin jadi anak yang baik. Karena itu dengarkanlah setiap nasihat, setiap teguran. Supaya kita betul-betul menjadi anak-anak yang mau dibentuk. Adik-adik, bukankah firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, di sini adik-adik mau dikatakan bahwa betapa baik
ketika kita semenjak masih anak-anak selalu diberikan teguran, selalu diberikan nasihat oleh mama papa kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu pertanda bahwa mereka peduli dengan kita, bahwa mereka sangat mengasihi kita, sehingga mereka menginginkan kehidupan kita yang memiliki karakter yang baik, adik-adik. Nyandak pang mamake toh, kadang kalau orang mamake, mama dan papa marah. Nyandak malas, kalau mau suruh, rajin belajar, rajin berdoa, itu semua pasti akan diajarkan oleh mama dan papa, oleh guru-guru yang di sekolah, oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, karena itu harus mendengar setiap ajaran, setiap nasihat, setiap teguran. Dan di sini juga mau dikatakan adik-adik bahwa semua yang kita jumpai untuk orang-orang yang mau menegur kita, mau menasihati kita, kita harus menerima mereka sebagai utusan Tuhan untuk membentuk kita menjadi anak-anak berkat, anak-anak yang setia, anak-anak yang patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita hadir di ibadah, apalagi di perjamuan kudus, ada adik-adik yang mau ikut dengan mama dan papa. Ingat, kita harus hormati ibadah dan perjamuan kudus sebagai suatu ibadah yang memperingati akan penderitaan Kristus. Jangan adik-adik tusuk ke sana kemari, lari-lari sampai mama dan papa so bingung, mesti mau suruh setaku orang, toh. Nah, jangankan di perjamuan kudus, di ibadah-ibadah jemaat, di ibadah sekolah minggu, adik-adik, mari kita jaga kekudusan peribadatan. Nggak ada yang baku-baku tatawa, baku kore, bermain, bercerita. Karena kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan kasih keselamatan bagi kita. Nah, kita sedang mengisi hari-hari anugerah Tuhan dengan hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi baik mau beribadah, mau berdoa, mau memuji Tuhan, kita lakukan itu dengan iman, dengan kesungguhan hati, dan nikmati serta isi setiap hari-hari anugerah Tuhan dengan kehidupan yang bermakna, dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu lakukanlah adik-adik. Maka masa depan kita pasti akan dijamin oleh Tuhan sang pemilik hidup ini. Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa mengakhiri cerita firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena sungguh oleh berkat-Mu lah, oleh Roh Kudus-Mu lah, kami dapat mendengarkan firman-Mu di saat ini. Maka biarlah Engkau Tuhan akan menuntun kami terus untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan betapa kami memiliki hati yang selalu punya kerinduan untuk mempelajari bagian firman Tuhan. Maka ini kami anak-anak-Mu. Berkati kami semua, lindungilah kami semua. Kepadamu saja kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian cerita firman Tuhan kita saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.